Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desain Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini seperti biasa, yaitu di proyek pelebaran jalan dan normalisasi Kali Gabus. Biasanya kita mulai dari area persimpangan, namun di video kali ini kita akan lebih tinggi sedikit dan kita akan melihat sampai hilirnya Kali Gabus. Video ini diambil pada hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025, tepatnya di sore hari. Jadi kita selalu mengupdate di sore harinya kegiatan-kegiatan yang dari pagi hingga sore hari. Terlihat di area bawah untuk proses pembobokan menggunakan ekskavator breaker tepat di depan Jalan Raya Gabus. Nah, kita akan cepatin ya. Kita akan melihat sampai ke area tengah. Jadi proses pengecoran rigid beton Jalan Raya Gabus sudah panjang. Tinggal sekitar beberapa ratus meter lagi akan segera selesai. Jadi untuk pengecoran rigid betonnya sudah di depan SPBU, pom bensin yang ada di sebelah kiri kita ini. Tinggal disusul berikutnya dari depan SPBU, depan masjid, sampai area yang mengarah ke lampu merah gerbang tol Gabus. Nah, di sini kita bisa melihat proses pengecoran. Jadi sudah dilakukan dari beberapa jam yang lalu ya. Terlihat sebagian sudah diratakan, tinggal proses grooving, yaitu menggaris permukaan beton agar nantinya permukaan beton tidak licin. Dan kita bisa melihat untuk saat ini Jalan Raya Gabus kondisinya sudah lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Perlu diketahui, untuk pelebaran Jalan Raya Gabus ini bertambah 3 meter ya dari sisi kiri, tepat yang ada mobil molen parkir, sampai ke area seatbelt, yaitu bertambah sekitar 3 meter. Kita sudah mengukur di video sebelumnya untuk ketebalan rigid betonnya sekitar 25 cm dan lantai kerja lin concrete, lantai dasar ya sebelum dilakukan rigid, yaitu sekitar 5 cm. Dan untuk total semua keseluruhan beton yaitu 30 cm kurang lebihnya. Dan ini kondisi di area corong untuk memasukkan ya material-material yang akan dijadikan konkrit atau beton. Dan perlu diketahui juga untuk beton yang digunakan, rigid beton ini menggunakan mutu dengan kualitas FC 45 dan kering maksimal sekitar 28 hari. Tetapi kita bisa melihat di video sebelumnya, belum 28 hari para pengguna jalan ya sudah memutus tali safety line atau batas yang belum boleh dilintasi. Nah, terlihat juga sebagian langsung dilakukan penggosokan menggunakan sekam custom yang dibuat dengan list kayu panjang ya, agar permukaannya lebih rata, dan list kayunya tersebut adalah lentur sehingga memudahkan proses pengerjaan. Jadi berulang-ulang dilakukan penggosokan menggunakan sekam custom atau bikin sendiri ya,
oleh para pekerjanya, dan inilah hasil yang sudah dilakukan perataan. Nanti setelah diratakan, maka kita bisa melihat akan digosok kembali menggunakan sekam kecil untuk meratakan permukaan beton yang akan dijadikan jalan nantinya. Nah, nanti kita akan balik lagi, kita akan melihat kondisi sampai mengarah ke hilir dari kali gabus. Dan di area sini kita juga bisa melihat kondisinya untuk pemadatan sisi dari jalan raya gabus sudah masuk proses base course. Base course ini adalah pecahan batu yang ada pasirnya ya, jadi biasa disebut sirtu, pasir dan batu. Tahap demi tahap, proses demi proses, jalan raya gabus ini sudah hampir selesai, dari proses pembongkaran bangunan liar sampai proses pengecoran. Jadi untuk proses pembongkaran dilakukan pada bulan Maret, pertengahan Maret, yaitu sekitar tanggal 15 atau 16 Maret. Pembongkaran awal bangunan-bangunan liar di sepanjang bantaran kali gabus. Setelah dilakukan pembongkaran, dilakukan pengerukan, pengangkatan sampah, lumpur, dan lain-lain. Sampai dengan saat ini proses terakhir yaitu proses pengecoran. Dan kita bisa melihat kondisinya untuk jalan raya gabus ketika para pengguna jalan berkendara di jalan raya gabus. Pemandangannya sudah lebih luas, sudah lebih lebar, tak terhalang oleh bangunan liar lagi. Jadi pohon-pohon juga yang besar sudah dibongkar ya, atau dipotong, dan akar-akarnya sudah dicabut sehingga sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya gabus. Mudah-mudahan kondisi ini bisa terus membaik agar nantinya kali gabus bisa terus terjaga dan jalan raya gabus bisa semakin rapih. Nah, ini kondisi di kali Sepak. Jadi yang tadi kita lihat di area bawah yaitu pertemuan antara kali gabus dan kali Sepak, dan berakhir di kali CBL. Saat ini sedang gencar-gencarnya pemerintah daerah Jawa Barat khususnya menormalisasi saluran-saluran air, got, kali, sungai, ataupun yang lainnya. Dan kita bisa melihat juga di video-video sebelumnya proses pembongkaran sudah banyak dilakukan. Semua itu bertujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi banjir dan luapan air ya, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih nyaman, lebih aman ketika hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi. Mudah-mudahan kondisi ini bisa membuahkan hasil nantinya, sehingga bisa mengurangi luapan air dan banjir. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan di lingkungan masing-masing, khususnya di area gabus. Dan kita bisa melihat kondisi saat ini kali gabus sudah semakin bersih dari sampah, air sudah mengalir lancar, mengalir deras dari hulu ke hilir. Dan kita bisa melihat ketika hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi dan dengan durasi yang bisa dibilang lama ya, dari malam hingga pagi hari, kali gabus airnya stabil ataupun normal. Nah, sekarang kita akan balik lagi untuk melihat proses pengecoran yang ada di depan SPBU. Nah, terlihat juga untuk mobil molen
sudah datang lagi. Jadi pengecoran ini sangat panjang sampai mengarah ke jembatan. Kita doakan semoga proses pelebaran jalan raya Gabus dan normalisasi Kali Gabus berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Kita doakan terus semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dan dimudahkan segala rezekinya. Dan kita juga selalu mengingatkan untuk pihak-pihak terkait seperti PJU bisa menambah lampu jalan di sepanjang jalan raya Gabus, dikarenakan kita bisa melihat jika di malam hari kondisi jalan raya Gabus masih ada beberapa area dan titik ya yang masih membutuhkan penerangan. Mudah-mudahan pihak PJU bisa menambahkan lampu secepatnya. Kalau bisa dipasang ya di area pinggir sitpel. Satu bisa menerangi ke jalan raya Gabus dan satu bisa menerangi kondisi Kali Gabus. Jadi jika malam hari dengan hujan deras intensitas yang cukup tinggi, masyarakat bisa langsung mengontrol kondisi ketinggian air. Nah, ini mobil molen sudah mundur dan akan mengisi area-area ya yang akan dilakukan pengecoran. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.